Halo semuanya, Alur 2D di sini, dan di video kali ini kita akan bahas alur cerita anime Tondemo Skill de Isekai Horomeshi. Cerita ini dimulai ketika suatu kerajaan memanggil beberapa pahlawan dari dunia lain. Setiap pahlawan yang dipanggil memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, seorang karyawan bernama Mukoda Tsuyoshi tidak mendapat kemampuan tempur apapun. Sejak dia dipanggil, satu-satunya keahlian unik yang dia miliki adalah kemampuan belanja online. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya memandanginya sebelah mata. Karena tidak dibutuhkan oleh kerajaan, Mukoda memutuskan untuk menjalani kehidupan biasa tanpa ada yang tahu bahwa dia berasal dari dunia lain. Ketika Mukoda tinggal di penginapan, dia mulai mencoba untuk mengaktifkan kemampuan uniknya. Ternyata, kemampuan belanja online miliknya tidak kalah hebat dari kekuatan pahlawan lain. Dengan kemampuan tersebut, dia bisa membeli barang-barang dari dunia asalnya secara instan. Setelah mengetahui hal ini, Mukoda memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Meskipun tidak ada keadaan darurat, dia memilih untuk tidak tinggal di sana karena kerajaan sedang terlibat dalam banyak masalah. Karena perjalanan melewati perbatasan sangat berbahaya, Mukoda memutuskan untuk menyewa pengawal. Untungnya, dia berhasil mendapatkan sekelompok petualang yang berpengalaman. Mereka selalu siaga dan punya kemampuan yang cukup saat menghadapi hewan buas. Sementara Mukoda tidak selamanya menjadi beban. Dengan kemampuan unik dan keterampilan memasaknya, Mukoda dapat menyediakan hidangan lezat untuk pengawalnya. Yang menarik, bahan-bahan dalam masakan Mukoda ternyata memiliki efek untuk meningkatkan status kekuatan bagi mereka yang memakannya. Oleh karena itu, untuk menjaga rahasia asal-usul bahan makanan tersebut, Mukoda menjadi lebih berhati-hati dalam setiap bertindak. Pada malam berikutnya, dia minta izin untuk memasak daging babi hutan yang mereka tangkap saat perjalanan. Namun, masakan tersebut justru menarik perhatian monster legendaris karena aromanya sangat kuat. Akhirnya, Mukoda terpaksa memasak untuk Fenrir dan bahkan menjalin kontrak dengannya karena Fenrir sangat menyukai masakan Mukoda. Setelah menjalin kontrak, Mukoda memberi nama Fenrir dengan nama Vel. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dari perbatasan menuju tempat tujuan. Selama perjalanan, Warner dan anggota petualang lain terlihat sangat gelisah. Mereka sudah memprediksi bahwa penjaga perbatasan mungkin akan menghentikan mereka karena membawa monster legendaris yang dapat menghancurkan sebuah kerajaan. Para petinggi di kerajaan Venan juga tidak akan tinggal diam. Tinggal masalah waktu saja sampai Mukoda dipanggil oleh mereka. Untungnya, setelah meyakinkan bahwa Vel tidak akan menimbulkan masalah, Mukoda diizinkan masuk ke wilayah kerajaan tersebut. Namun, dia harus membayar pajak beberapa kali karena tidak memiliki kartu serikat. Mukoda tidak berniat untuk menetap di satu kerajaan saja. Oleh karena itu, dia disarankan untuk bergabung dengan serikat dagang atau serikat petualang. Dengan cara ini, dia bisa mengunjungi beberapa tempat dan sekaligus juga mendapatkan penghasilan. Setelah berpisah dengan Warner dan kelompoknya, Mukoda mulai mendaftar ke dalam serikat dagang. Ketika dia tiba di sana, semua orang terlihat khawatir karena dia membawa monster yang menakutkan. Meskipun begitu, pihak serikat tetap menerima Mukoda sebagai anggota. Setelah terdaftar sebagai anggota serikat dagang, Mukoda menyiapkan makan malam untuk Val. Kali ini, dia membuat stik daging dengan berbagai saus yang rasanya berbeda. Dia juga menyajikannya dengan nasi yang dia dapatkan melalui kemampuan belanja online-nya. Pada hari berikutnya, Mukoda pergi ke serikat dagang untuk menjual garam dan lada. Ketika dia memperlihatkan barang dagangannya, ketua serikat berani membelinya dengan harga tinggi karena menganggap kalau kualitasnya bagus dan cocok untuk kaum bangsawan. Padahal, Mukoda hanya membelinya di online shop dengan harga yang sangat murah. Meskipun dia bisa mendapatkan keuntungan besar, Mukoda tidak akan terlalu sering melakukannya karena merasa sedikit bersalah. Setelah mendapatkan uang dari penjualan, dia segera meninggalkan tempat tersebut dan mendaftar ke serikat petualang.
Pada hari berikutnya, Mukoda mulai menjalankan misi sebagai petualang. Karena peringkatnya masih rendah, dia hanya bisa mengambil misi yang mudah seperti mengumpulkan tanaman langka. Berkat kemampuan penilaiannya, dia bisa menyelesaikan misi ini dengan sangat cepat. Terlebih, Vel juga ikut membantu berburu, sehingga mereka bisa menjual hasil buruan tersebut ke serikat petualang. Ketika memeriksa hasil buruan, hampir semua monster yang ditangkap oleh Vel memiliki peringkat yang sangat tinggi. Namun, Mukoda memutuskan untuk tidak menjual semuanya. Dia ingin menggunakan dagingnya untuk dimasak, sementara bagian lainnya dia pilih untuk dijual. Menurut penduduk kota, daging dari monster tersebut merupakan daging yang sangat berkualitas. Tapi karena bentuknya mengerikan, Mukoda sempat meragukan rasanya. Namun, saat dia memasak dan mencobanya, ternyata rasanya tidak jauh berbeda dengan daging kualitas premium. Keesokan harinya, Mukoda kembali ke serikat untuk mengambil daging monster yang sudah diproses. Meskipun dia telah mengambil dagingnya, ternyata bagian lain bisa dijual dengan harga sangat tinggi. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa batu sihir dari monster dengan peringkat A ke atas. Sejak saat itu, semakin banyak orang yang membicarakannya. Ada yang masih meragukan identitas familiarnya, dan ada juga yang meyakini bahwa itu adalah monster legendaris. Berhubung Mukoda sudah menghasilkan banyak uang, kali ini dia berencana untuk makan malam dengan masakan siap saji yang berasal dari dunia lain. Selain makanan cepat saji, dia juga mencoba membuat steak wagyu yang harganya sangat mahal. Karena ukurannya sangat kecil, Vel terlihat agak kecewa. Namun saat dicoba, steak itu berhasil meningkatkan nafsu makannya. Selain itu, energi sihir dan kekuatannya juga meningkat lebih dari 50%. Hal ini membuat Vel bersemangat untuk memburu semua monster yang dia temui. Dengan kekuatan sebesar itu, Vel bisa mengalahkan berbagai monster berperingkat tinggi dalam sekali serangan saja. Ketika berburu, Vel sering menggunakan cakar taring dan sihir untuk mengalahkan monster dengan satu serangan. Melihat Vel menggunakan sihir serangan, membuat Mukoda terinspirasi untuk mempelajarinya. Sejak awal, Mukoda sudah memiliki daya sihir, sehingga Vel memutuskan untuk mengajarkan cara menggunakan sihir kepadanya. Karena Vel tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata, dia meminta Mukoda merasakan energi sihirnya, lalu menyeretnya menuju sarang goblin agar Mukoda bisa mencoba melawannya. Awalnya, Mukoda tidak berani menghadapi monster itu, tetapi karena Vel meninggalkannya, dia terpaksa harus melawan meskipun masih ketakutan. Dengan bimbingan Vel, Mukoda berhasil menguasai sihir api dengan sangat cepat. Namun, pada saat bersamaan, dia merasa sangat lelah karena terlalu banyak energi yang dikeluarkan. Pada akhirnya, Mukoda kehilangan kesadarannya, dan Vel harus mengalahkan semua goblin yang masih tersisa. Selain itu, Vel juga berhasil mengalahkan Raja Goblin agar Mukoda bisa menjual batu sihirnya dan membeli bahan makanan mewah. Sayangnya, Mukoda hanya mampu membeli roti karena tidak memiliki tenaga untuk memasak. Setelah berhari-hari menjelajahi hutan, Mukoda melanjutkan perjalanan menuju kota terdekat. Seperti sebelumnya, penduduk kota juga mewaspadainya karena dia membawa Fenrir yang menakutkan. Setelah dia memperlihatkan kartu identitasnya, penjaga kota pun memberinya izin untuk masuk ke dalam. Namun, dia diancam akan diberi hukuman jika familiarnya mencelakai orang. Saat tiba di kota, Mukoda mencari peta di toko buku. Ketika berada di sana, dia juga tertarik untuk membeli salah satu buku, tetapi tidak jadi membelinya karena buku di dunia itu sangat mahal. Selain itu, dia juga kesulitan menemukan peta dunia karena dibatasi peraturan. Untuk mencari informasi tentang negeri yang dia kunjungi, Mukoda memutuskan untuk bertanya langsung kepada petualang yang berpengalaman. Dengan ditraktir minuman, mereka bersikap baik dan bersedia memberikan informasi secara lengkap. Namun, saat mengetahui bahwa Mukoda kesulitan mencari peta dunia, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menipunya. Padahal, petualang seharusnya dapat dengan mudah mendapatkan peta tersebut di serikat petualang.
Ninrir merupakan Dewi Angin yang memberikan kekuatan kepada Fenrir. Melihat pengikutnya sering mendapatkan makanan enak, membuat dia tergoda untuk mencobanya. Karena Vel ingin mencoba masakan ikan, dia segera membawa Mukoda menuju danau. Dengan menggunakan elemen listriknya, mereka bisa mendapatkan ikan yang banyak dalam sekali tangkap. Lalu, setelah memilih ikan yang bisa dimasak, Mukoda mulai memesan bahan-bahan dari dunia lain dan mulai membuat berbagai menu masakan. Hasilnya ternyata sangat memuaskan. Mereka berdua menikmati makanan tersebut, bahkan Val sampai ketagihan ingin memakannya lagi. Kemudian setelah selesai makan malam, Mukoda tidak sengaja menemukan slime yang masih kecil. Slime tersebut bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Lalu setelah Mukoda tidak sengaja menjinakkannya, slime itu jadi lebih penurut dan mampu membersihkan perabotan miliknya. Mukoda sangat menyukainya, makanya dia memberi nama Sui dan memutuskan untuk memeliharanya. Melihat Mukoda bersama familiarnya menikmati makanan manis, membuat Ninrir semakin penasaran dan ingin mencobanya juga. Untuk memenuhi keinginannya, Ninrir menitipkan pesan kepada Fenrir bahwa dia bersedia memberikan perlindungan jika Mukoda memberinya persembahan. Mukoda tidak memahami mengapa harus memberinya persembahan makanan, tetapi demi meningkatkan kekuatannya, ia memilih untuk patuh terhadap pesan tersebut. Kemudian, saat dia melakukan ritual persembahan, semua makanan yang dia berikan langsung berpindah tempat. Ninrir meminta untuk diberi persembahan selama seminggu sekali, tapi sepertinya akan lebih sering karena Ninrir sudah ketagihan. Setelah mendapat sedikit perlindungan dari Dewi, Mukoda bisa menguasai elemen baru. Setelah belajar energi baru, Mukoda membeli beberapa manisan dari keterampilan online shop miliknya. Manisan itu membuat Ninrir tergoda hingga akhirnya meminta Mukoda untuk memberikan manisan tersebut sebagai persembahan. Mukoda baru saja berhasil menguasai elemen tanah. Untuk meningkatkan kekuatan elemen tanahnya, Vel memutuskan untuk membawanya ke dalam dungeon. Awalnya, Mukoda merasa ragu untuk memasuki dungeon tersebut, tetapi Vel terus mendorongnya hingga akhirnya Mukoda setuju. Namun, Mukoda merasa bahwa persiapan perlu dilakukan sebelum mereka masuk ke dalam dungeon. Agar kemampuan dan statusnya meningkat, Mukoda memutuskan untuk membeli berbagai makanan dari dunia asalnya. Dia juga memberitahu Vel bahwa makanan tersebut memiliki efek meningkatkan status sementara. Setelah mengonsumsinya, Vel bisa memastikan kalau status mereka meningkat. Tidak hanya status, Sui juga menemukan bahwa dengan menelan benda yang tidak bisa dimakan, levelnya bisa meningkat. Setelah merasa cukup kuat, mereka pun mulai memasuki dungeon. Saat berhadapan dengan musuh di dalam dungeon, Sui dapat mengeluarkan cairan asam yang mematikan lawannya. Sementara Mukoda menggunakan kemampuan serangan tembakan batu dengan elemen tanahnya. Semakin dalam mereka menjelajahi dungeon, semakin banyak monster kuat yang mereka hadapi. Dalam kondisi putus asa, Mukoda berjuang mati-matian untuk mengalahkan semua monster yang menyerang mereka. Ketika mereka berhasil mengalahkan gerombolan kobold, mereka akhirnya berhadapan dengan Raja Kobold. Itu merupakan monster paling kuat yang pernah ditemui oleh Mukoda. Mukoda merasa dirinya tidak mampu menghadapi Raja Monster itu sendirian. Untungnya, Vel telah menyiapkan perisai sihir yang sangat kuat. Serangan Sui juga sudah meningkat pesat sehingga bisa membuat monster itu mati tanpa jejak. Setelah pertarungan tersebut, Sui mengalami evolusi yang signifikan. Dia tidak hanya menjadi kuat, tetapi sekarang ia juga bisa berbicara dan mengerti bahasa manusia. Mengesampingkan hal tersebut, sekarang saatnya untuk istirahat dan makan siang. Mukoda mencoba membuat makanan bergizi dengan telur sebagai bahan utama. Selain bergizi tinggi, masakannya selalu berhasil memanjakan lidah siapapun yang memakannya. Mukoda dan Vel memasuki hutan yang dihuni oleh Orthos dan Griffon. Biasanya, manusia memilih untuk menghindar dan tidak memasuki wilayah tersebut. Namun, Vel dengan sengaja masuk ke wilayah itu karena tahu bahwa mereka bukan lawan yang sepadan bagi dirinya. Hanya dengan mengalahkan satu ekor saja, dia membuat yang lain langsung takut kepadanya. Tidak lama setelah itu, Vel mulai rewel meminta makanan. Mukoda memperkirakan mereka butuh waktu 3 minggu lagi untuk bisa keluar
keluar dari hutan. Sementara persediaan daging yang tersisa sudah hampir habis. Oleh karena itu, mau tidak mau dia harus memakan daging monster ular yang sebelumnya sudah dibersihkan. Karena belum pernah mencobanya, Mukoda sempat meragukan rasanya. Namun, setelah dimasak dengan benar, dia menemukan bahwa daging monster ular itu lebih enak dari perkiraannya. Pada hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan jamur penyembuh dalam jumlah yang sangat banyak. Mukoda segera mengumpulkan jamur tersebut, sementara Sui memakannya sehingga membuat familiar itu berevolusi dan mendapatkan skill ramuan penyembuh. 3 hari setelah mereka sampai di wilayah Griffon, mereka berhadapan langsung dengan seekor Griffon. Monster itu sengaja menantang Vel dalam sebuah duel agar diakui sebagai pemimpin di wilayahnya. Sebagai monster bersayap, Griffon memiliki kelebihan dalam bertarung dari udara. Dia juga bisa menggunakan pergerakan sayapnya untuk menghalangi pandangan Vel. Namun, Vel jauh lebih unggul darinya. Dengan menggunakan sihir angin, Vel bisa menciptakan angin tornado yang dapat membuat Griffon menderita luka parah. Karena situasinya terlalu berbahaya, Mukoda segera menghentikan pertarungan dan memberikan ramuan penyembuh agar Griffon bisa selamat. Sebagai tanda terima kasih karena telah memberinya kesempatan, Griffon memberikan bulunya kepada Mukoda sehingga dia bisa melewati hutan dengan aman. Beberapa saat setelah keluar dari hutan, Mukoda menemukan sekelompok bandit yang mencoba merampok rombongan pedagang. Meskipun pedagang itu membawa pengawal, tetapi tanpa campur tangan Mukoda, situasi mungkin akan berakhir dengan banyak korban. Mengingat mereka akan menuju sebuah kota di kerajaan Leonhard, Mukoda memutuskan untuk bergabung dengan rombongan tersebut. Di malam harinya, Mukoda memisahkan diri dari karavan supaya tidak ada yang tahu bahwa dia sedang memasak. Namun, aroma yang dihasilkan terasa sangat menggoda, sehingga pedagang dan petualang lainnya langsung mendekatinya. Karena kasihan, dia pun memutuskan untuk memberikan makanan yang dia masak. Mereka sangat menyukai hidangan buatannya, bahkan sampai Mukoda tidak kebagian. Sebagai gantinya, Mukoda diperbolehkan untuk beristirahat, sementara yang lain akan berjaga. Pada hari berikutnya, Mukoda datang ke serikat petualang untuk menjual hasil buruannya. Para petualang sangat penasaran dengan apa yang dia bawa, dan ketika Mukoda mengeluarkannya, mereka langsung terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mengetahui bahwa makanan yang mereka habiskan kemarin adalah daging monster berkualitas tinggi, mereka minta maaf karena telah menghabiskannya begitu saja. Mukoda tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula, Vel bisa berburu lagi sehingga persediaan dagingnya terpenuhi. Karena Mukoda jarang mengambil misi, peringkatnya sebagai petualang masih berada di paling bawah. Meskipun begitu, dia masih ingin mengambil misi mudah yang membuat peringkatnya sulit naik. Vel sudah tidak tahan lagi dengan situasi tersebut. Untuk membantu meningkatkan peringkat Mukoda, Vel menyeret Mukoda agar mengambil misi membasmi goblin dalam jumlah yang lebih banyak dari permintaan. Dengan bantuan Sui, para goblin bisa dibasmi dengan cepat. Namun, Mukoda sangat kesulitan karena harus mengumpulkan telinga goblin sebagai bukti. Setelah Mukoda selesai menjalankan misi, semua orang langsung panik dan ketua serikat segera memanggilnya. Karena telah mengalahkan banyak goblin, dia berhak mendapatkan imbalan besar dan kenaikan peringkat dari yang terendah menjadi peringkat C. Selain itu, alasan lain kenapa dia dipanggil adalah untuk menyampaikan pesan bahwa pihak kerajaan dan bangsawan tidak akan mengganggunya. Tetapi, jika kerajaan membutuhkan bantuan, mereka ingin agar Mukoda segera membantunya. Setelah itu, ketua serikat memberinya misi khusus secara langsung. Misi ini adalah misi peringkat tinggi yang selalu tertunda karena tidak ada yang sanggup melakukannya. Setelah menemui ketua serikat, Mukoda menjual hasil buruan monster yang lebih kuat dari sebelumnya. Semua itu adalah barang-barang langka berkualitas tinggi, sehingga pada hari berikutnya, Mukoda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tak terbayangkan olehnya.
Setelah peringkatnya dinaikkan, Mukoda diberi penjelasan mengenai misi yang harus dia kerjakan. Dia diminta mengurus Metal Lizard yang berada di kaki gunung dan juga monster banteng di padang rumput sebelah barat. Menurut Vel, daging dari monster banteng itu rasanya sangat enak dan ketua serikat juga menjelaskan daging itu dihargai sangat tinggi. Mengetahui hal tersebut membuat Mukoda bersemangat dan ingin mencobanya. Berhubung Mukoda telah mendapatkan banyak uang, dia pergi ke toko milik Lambert untuk membeli perlengkapan yang baru. Di sana terjual berbagai produk yang terbuat dari kulit. Meskipun harganya mahal, Mukoda memutuskan untuk membelinya. Namun ketika dia hendak membayar, Lambert malah memberikannya secara gratis. Lambert berpikir bahwa Mukoda adalah penyelamat hidupnya, sehingga dia tidak ingin mendapatkan bayaran darinya. Pada malam harinya, Mukoda mencoba membuat ayam goreng dalam jumlah besar. Setelah familiarnya merasa kenyang, dia menikmati masakannya sendirian di bawah cahaya bulan. Pada hari selanjutnya, Mukoda mulai menjalankan misi khusus dari ketua serikat. Tujuan misi ini adalah berburu Metal Lizard, tetapi ketika Mukoda mencarinya, dia malah menemukan Mithril Lizard. Biasanya, monster itu tahan terhadap serangan sihir, tetapi jika diserang dengan elemen listrik yang sangat kuat, ternyata hasilnya jadi berbeda. Kemudian, Mukoda melanjutkan misi selanjutnya, yaitu berburu kawanan banteng tanduk berdarah. Banteng tersebut jumlahnya sangat banyak, sehingga Vel memilih untuk menghempaskan mereka dan Sui menembakkan cairan asam agar banteng-banteng itu terjatuh. Meskipun Mukoda tahu bahwa target buruannya hidup bergerombol, dia tidak menyangka bahwa jumlahnya sangat banyak. Selain itu, karena Metal Lizard adalah jenis monster yang amat langka, ketua serikat memberitahu bahwa buruan tersebut harus dijual ke serikat. Nantinya, mereka akan melaporkan ini kepada raja untuk memberitahu bahwa tambang Mithril telah ditemukan. Setelah menyerahkan banteng dan mengambil dagingnya, Mukoda memutuskan untuk memasak steak. Hasilnya, rasa steak itu tidak kalah enak dengan daging wagyu yang pernah mereka makan. Sebanyak apapun jumlah yang mereka makan, mereka ingin nambah terus. Di malam harinya, Ninrir menagih persembahan darinya. Kemudian, ketika Mukoda mengirimkan makanan manis, dewi lain yang melihatnya langsung menawarkan perlindungan jika Mukoda memberikan persembahan kepada mereka. Awalnya, Mukoda berusaha menolak tawaran tersebut, tetapi karena mereka sangat ribut, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Meskipun merepotkan, Mukoda mendapatkan perlindungan dari Dewi Api dan juga Tanah. Hal ini membuat kemampuan sihirnya meningkat pesat, sehingga membuatnya bisa mengeluarkan elemen berskala besar tanpa merasa kelelahan. Sui juga mengalami hal yang sama. Berkat perlindungan dari Dewi Air, familiar itu bisa menggunakan sihir air yang cukup kuat. Pada hari selanjutnya, Mukoda mengunjungi serikat petualang untuk mengambil daging dan imbalan dari monster yang mereka tangkap. Saat tiba waktu makan siang, dia menggunakan mesin penggiling untuk menciptakan menu baru, yaitu daging burger yang terdiri dari campuran berbagai jenis daging monster. Setelah makan, dia langsung mencuci pakaian. Namun, karena kualitas sabun di sana sangat jelek, dia memutuskan untuk mencari sabun biasa yang tersedia di online shop. Karena dia adalah bagian dari anggota serikat dagang, dia juga memikirkan untuk menjual sabun dari dunia asalnya. Agar tidak mencurigakan, Mukoda memasukkannya ke dalam kemasan baru yang tersedia di sekitarnya. Tidak lama setelah itu, Mukoda mengunjungi toko Lambert untuk menjual kulit monster ular. Selain menjual kulit, dia juga memperkenalkan sabun dan sampo yang sudah dimasukkan ke dalam kemasan baru. Kebetulan, istrinya Lambert sering memperhatikan kebersihan tubuhnya, sehingga dia tertarik untuk membeli produk itu dan diberikan kepada istrinya. Pada hari berikutnya, istrinya Lambert yang bernama Mari sudah merasakan manfaatnya. Sabun dan sampo yang dijual oleh Mukoda ternyata membuat kulitnya menjadi lembut dan rambutnya mengkilap. Sebagai pedagang, Lambert dan Mari percaya bahwa produk ini pasti akan laku. Jadi, mereka meminta Mukoda untuk menjualnya di toko mereka. Setelah menyelesaikan urusan dagangnya, Mukoda datang ke serikat karena ketua serikat sudah kembali. Setelah berdiskusi, penguasa kerajaan memberi
memberikan hadiah sebesar 5.800 koin emas karena Mukoda berhasil menemukan tambang baru. Tidak lama kemudian, ada berita bahwa sekelompok petualang diserang oleh Wyvern. Untuk melindungi kota dari potensi kerusakan, ketua serikat memutuskan untuk memberikan misi darurat membunuhnya. Namun, saat para petualang hendak berangkat, Vel tiba-tiba menghentikan mereka semua. Dia berniat untuk mengalahkan kawanan Wyvern itu sendirian dan melarang mereka ikut campur. Selain Vel, Sui juga ikut berkontribusi dalam pembasmian Wyvern tersebut. Sementara Mukoda hanya bersembunyi karena tidak punya kemampuan melawannya. Para petualang sangat khawatir karena Mukoda dan familiarnya tidak kembali dalam waktu yang cukup lama. Namun, ketika mereka mendengar kabar bahwa Mukoda dan familiarnya berhasil mengalahkan Wyvern, mereka merasa lega. Setelah kemenangan ini, mereka semua tampak gembira. Mereka menyadari bahwa tanpa kehadiran Mukoda, setengah dari mereka mungkin sudah mati. Total Wyvern yang berhasil dikalahkan berjumlah 13 ekor. Mukoda berencana untuk menjual semua material kecuali dagingnya saja. Namun, pihak serikat tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli semua Wyvern tersebut. Sebagai gantinya, mereka menawarkan untuk memberikan jasa potong tanpa dikenai biaya. Keesokan harinya, Mukoda pergi ke sebuah toko untuk membeli bak mandi. Dia kemudian menggunakan bak mandi itu di tengah hutan yang suasananya cukup nyaman. Di saat Vel sedang berburu, Mukoda memasak daging Wyvern yang telah mereka kalahkan. Setelah masakan itu matang, tiba-tiba Vel kembali membawa buruan yang sangat besar. Vel bilang kalau daging naga bumi itu rasanya sangat enak. Tapi masalahnya, Mukoda yakin kalau membawa monster seperti itu akan menimbulkan keributan. Vel tidak masalah jika buruannya tidak terjual. Dia hanya ingin memotongnya agar bisa menikmati dagingnya. Mengesampingkan hal tersebut, saat jam makan telah tiba, Mukoda memutuskan untuk menunda makan dan memandikan Vel terlebih dahulu. Saat itu, bulu Vel terlihat sangat kotor sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah dibersihkan, bulunya menjadi lembut dan juga berkilau. Dengan begini, mereka bisa makan malam dengan nyaman. Tidak lama setelah itu, Mukoda menyerahkan naga bumi ke serikat. Sayangnya, mereka tidak punya kemampuan memotongnya karena seluruh organ di dalamnya sangat berharga. Namun, seorang master di tempat lain mungkin bisa melakukannya. Ketua serikat pun menyarankannya pergi ke sana untuk menemui master tersebut.